Jadi, menikmati hidup bersama dengan orang yang kita kasihi, maka itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan itu akan memberkati kita. Salam sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan lanjutkan renungan kita di Pengkhotbah pasal 9. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pesan kuat daripada pengkhotbah di bagian ini adalah menikmati hidup sebelum dipanggil Tuhan. Dan kita juga harus hati-hati dengan kata menikmati. Jadi seolah-olah kita hidup sembarangan ya, tidak demikian. Kenapa? Karena memang pengkhotbah melihat semua nasib manusia itu sama, yaitu pasti akan meninggal di ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Di ayat yang ke-12 ya, manusia tidak bisa memprediksi waktunya. Namun, dalam kehidupan kita yang kita jalani pada hari ini, kita bisa menikmati kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menikmati kehidupan kita? Yang pertama adalah menikmati hidup itu harus berpusat kepada Allah. Kita lihat di ayat yang pertama ya. Sesungguhnya semuanya ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi maupun orang segala jenis seperti apa, bahwa hidup manusia itu ada di tangan Allah. Maka kita harus berpusat kepada Tuhan. Kita meyakini hidup kita itu selalu ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak tahu memang apa yang akan terjadi, tapi kalau kita berada di tangan Tuhan, maka hidup kita pasti akan berhikmat dan juga Tuhan pasti akan memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Maka kita bisa menikmati hidup. Kita tidak bisa membayangkan kalau hidup kita tidak di tangan Tuhan, maka mungkin banyak hal yang kita lakukan tidak berhikmat. Maka yang terjadi adalah ya tadi ya, mungkin kita merasakan kerugian, kesusahan dan lain-lainnya. Di sini pengkhotbah menekankan supaya hidup kita itu di tangan Tuhan. Yang kedua adalah menikmati hidup harus dengan bersukaria. Di ayat yang ke-7 dan ke-8, ini penting ya. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Di sini mengatakan bukan berarti kita pesta pora setiap hari, tidak gitu ya. Kalau ada waktunya kita bisa menikmati makanan dan minuman, maka nikmatilah dengan bersukaria karena ini adalah semua datangnya dari Tuhan. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Karena kita menikmati roti dan makanan kita ataupun minuman kita ya, itu dengan perbuatan yang benar, kita mendapatkan dengan cara yang benar. Sehingga kita harus menikmatinya. Di ayat yang ke-8 itu menekankan, walaupun kita bersukaria, tetap pakaianmu harus putih, artinya tetap dalam kehidupan yang suci dan bersih. Jadi, sahabat sekalian, kita boleh menikmati apa yang telah Tuhan berikan, tapi dengan batasan kita menjaga kekudusan kita, supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menikmati hidup bersama dengan pasangan, begitu ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Ini bukan berarti hidup kita tuh sia-sia, tidak ya, tetapi kita menikmati hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi menikmati hidup bersama dengan orang yang kita kasihi, maka itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan itu akan memberkati kita. Jadi sahabat sekalian, bahwa kehidupan kita ini nampaknya sia-sia tadi kita ini ya kita renungkan ya. Kayaknya sia-sia begitu ya, tidak. Kalau kita menikmati dengan orang-orang yang kita kasihi. Kadang-kadang kita menikmati kehidupan kita ini ya sudah kita nikmati sendiri gitu ya, tidak. Ternyata kenikmatan yang luar biasa adalah ketika kita berbagi dengan orang-orang yang kita kasih. Dan hidup kita itu akan bermanfaat dan selalu diberkati Tuhan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menikmati hidup dengan takut akan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.